Oke, halo semuanya, bagi sama gue Luis di Klinik TKD. Nah, jadi harusnya kalian sudah pada nonton atau udah sempat ngelihat video-video review dari channel lain soal keyboard punya tetangga atau MYNK65 dari My Neighbor Keyboards. Gitu. Dan di video kali ini gue nggak akan nge-review si MYNK65 ini karena gue yakin kalian sudah mungkin nonton review dari channel-channel yang lainnya. Itu cuma di sini setidaknya gue akan ngasih tahu kalian 3 hal sebelum kalian memutuskan untuk membeli si keyboard ini, dan informasi ini menurut gue cukup menarik harusnya buat kalian, apalagi kalau kalian sudah menimbang-nimbang dan sudah ngelirik si keyboard ini. Nah, sebelumnya gue mau cerita, jadi harusnya video ini tuh naiknya di tanggal 1 kemarin, cuman 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 itu gue kena radang yang lumayan parah sampai gue nggak bisa ngomong, tiap ngomong batuk, dan akhirnya berujung gue tes dan akhirnya ternyata gue positif COVID, dan sebenarnya sekarang masih bindeng, cuman setidaknya gue sudah bisa ngomong gitu. Jadi akhirnya kemarin gue memutuskan untuk memundurkan jadwal videonya naiknya jadinya di sekarang-sekarang ini gitu. Dan pas banget timingnya si My Neighbor Keyboard itu udah ngasih gue beberapa informasi penting sebelum kalian memutuskan untuk membeli si keyboard ini, karena informasinya gue yakin harusnya bakal lebih menarik dibandingkan pas awal kemarin di launch. Oke, jadi berita baik yang pertama itu adalah dari sisi harganya. Nah, sebelumnya kalau kita tahu bahwa MYNK65 ini dia jual secara pre-build dengan harga 1,4 juta, dan kita harus keluar extra cost lagi untuk beli switch dan juga keycap secara terpisah kalau kita pengen memodifikasi keyboard ini. Nah, setelah mendengar beberapa feedback dari komunitas dan juga dari reviewer tentunya, gitu. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk menjual keyboard ini secara barebone dengan harga 900.000 dan juga barebone plus keycaps di harga 1,2 juta. Yang dimana sebenarnya dengan harga 1,4 juta ini harganya tuh sebenarnya udah oke banget. Cuman setidaknya sekarang kalau kalian nggak suka sama suara switch bawaannya yang sangat muted banget, atau kalian punya warna keycaps yang lebih kalian suka, ya setidaknya sekarang kalian bisa pilih yang barebone ataupun barebone plus keycaps. Jadi intinya sekarang kita bisa lebih diberi kebebasan untuk modifikasi tanpa harus merogoh kocek yang lebih dalam dengan beli yang versi full setnya. Lanjut yang kedua, kalian bisa bikin keyboard ini tapping feel-nya jadi lebih soft dan juga lebih fleksibel lagi dengan mencabut gasket strip yang ada di bagian tengah. Jadi menyisakan gasket strip yang ada di kanan dan kiri plate-nya aja, dan bikin tapping feel-nya jadi lebih minim compression dan jadinya lebih enak. Dan biar lebih maksimal lagi, kalian bisa cabut aja case foam yang ada di bagian bawah si keyboard ini, karena si case foam-nya ini tebalnya itu dia neken balik si PCB-nya yang bikin tapping feel-nya jadi lebih ke kompres. Dan kalian nggak perlu khawatir untuk akustiknya bakal hollow atau gimana, karena pengalaman gue dengan keyboard dengan desain case stack akrilik kayak gini tuh, dia meskipun tanpa foam biasanya sudah tidak hollow lagi suaranya. Jadi kalian cabut pun sisi akustiknya nggak kenapa-napa. Lanjut yang ketiga, gue yakin banyak dari kalian yang mungkin mikir bahwa keyboard ini di kondisi pre-build itu suaranya muted banget atau mati banget suaranya. Dan itu salah satu penyebabnya adalah switch yang dipakai, yaitu si Gateron Pro Yellow, yang dimana di keyboard sebelumnya yang pakai switch yang sama pun suaranya juga sama-sama muted. Dan enaknya sekarang karena udah ada versi barebone ataupun barebone plus keycaps, jadi kita bisa pakai switch apapun yang mungkin akustiknya kalian lebih suka. Dan sebagai contoh di sini gue pakai switch JWK Black 6,5, dan gue udah rekam suara typing testnya before dan after gue modifikasi. Informasi selanjutnya mungkin harusnya udah pernah kalian dengar di review yang lain. Jadi di bagian badge kanan dan kirinya ini yang ada logonya mereka itu, mereka bakal nantinya jual secara terpisah dan bisa kalian custom dengan nama yang kalian pengenin sendiri. Gitu ya, cuma masih belum tahu fixnya kapan. Dan paling yang terakhir, gue pengen ngasih tahu pendapat gue soal si keyboard ini. Intinya sih di sini gue impress karena ibaratnya ada sebuah brand baru yang baru benar-benar pertama kali bikin keyboard, mencoba sesuatu hal yang baru yang mungkin belum dilakukan sama brand lokal lain yang udah mungkin sering kalian dengar. Itu apalagi dengan desain stack akrilik kayak gini, yang dimana awalnya pun gue kirain ini tuh keyboard case ABS plastik injection mold biasa, tapi ternyata
stack akrilik. Jadi ini benar-benar refreshing banget menurut gua. Kalau fitur menurut gua nggak ada yang bisa dikomentarin karena fitur-fitur yang kalian harapkan udah ada di sebuah keyboard itu udah ada, kayak hot swap universal, south facing, wireless yang minim delay, wireless Bluetooth pun juga udah ada. Jadi ya balik lagi nggak ada yang bisa gua komentarin soal keyboard ini. Dan paling penting adalah dari sisi tapping feel-nya yang dimana secara desain internal pun dia juga bukan gasket ala-ala, dan menurut gue secara tapping feel dia sudah bisa achieve apa yang diinginkan dari sebuah keyboard yang bermounting gasket mount. Dan untuk harga segini sih gue bisa confirm bahwa secara tapping feel keyboard ini sudah enak dan juga soft gitu ya, apalagi pas mereka bilang bahwa mereka bakal ngejual keyboard ini secara barebone dan juga barebone plus keycaps. Jadi kalian bisa banget nyobain kombinasi yang aneh-aneh dan kalian bisa explore lebih luas lagi. Intinya nggak sulit bagi gue untuk rekomendasiin si MWNK65 ini karena secara layout pun dia sudah layout compact 65% dan ada arrow-nya, dan harusnya nggak susah buat orang-orang bisa beradaptasi di layout yang seperti ini. Dan selain itu juga opsi pembeliannya juga banyak. Kalau kalian adalah seorang yang awam, nggak ngerti amat soal keyboard, kalian cuma pengen beli keyboard yang estetiknya oke dan wireless pula dan segala macamnya, kayak bisa beli yang full set. Dan kalau kalian adalah orang yang mungkin sudah mengerti, kalian pengen keyboard barebone yang berbeda, ya kalian bisa pilih versi yang barebone maupun yang barebone plus keycaps. Dan ya, gue rasa itu aja sih beberapa hal sebelum kalian beli si MWNK65 ini. Dan gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di deskripsi. Follow TikTok kami juga karena di sana ada konten yang berbeda daripada di sini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Takadi, sampai jumpa di video berikutnya.